Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel Kang Kumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 8 cara mengetahui istri selingkuh. Nah ini. Namun tentunya cara-cara ini hanya bersifat membantu ya semuanya. Karena tidak ada ya perselingkuhan yang memang bisa direka ulang. Tidak ada. Ya, kalau toh seseorang berselingkuh, seseorang akan berusaha menutupi hal tersebut sekuat mungkin. Ini. Nah, kita akan belajar bagaimana cara mengetahuinya. Dari 8 hal ini, yuk kita simak sama-sama. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan bantu terus. Dukung terus channel Kang Kumis dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Agar sahabat semua bisa terus mendukung Kang Kumis tentunya. Yang pertama, yang harus Anda amati. Nah, apakah tiba-tiba akhir-akhir ini ya dia mulai mengeluh, padahal Anda sudah sudah memberikan semuanya, apa yang Anda punya dan apa yang Anda bisa. Namun tiba-tiba akhir-akhir ini sama sekali tidak pernah bersyukur dengan apa yang diberikan oleh suami dan apa yang diberikan oleh Tuhan. Ini biasanya dia mulai mengeluh. Nah, ketika keluhan-keluhan ini awalnya memang tidak mengarah ke masalah perselingkuhan. Biasanya namanya keluhan-keluhan ini hanya awalnya dianggap biasa, ya. Namun ini adalah trik awal seseorang berselingkuh. Lalu yang kedua masih seputar keluhan. Apakah dia memang sering mengeluh tentang masa lalu, bahkan sampai mengeluarkan kata-kata, dulu kalau saya nikah sama si A, mungkin saya tidak begini. Nah, ini berarti faktornya ekonomi. Atau mungkin seseorang yang dulu ia kenal, atau anggaplah seorang yang pernah dekat adalah orang yang sangat perhatian terhadap si dia pada waktu itu. Namun tiba-tiba akhir-akhir ini justru seseorang yang sudah menjadi pasangannya tidak mampu memberikan hal-hal yang ia inginkan. Bisa jadi ini adalah seseorang akhirnya berselingkuh. Ya. Lalu yang ketiga, ini biasanya mulai terjadi penurunan gairah, ya, baik gairah emosional seksual dan juga gairah-gairah lain yang hanya bersifat emosional semata. Artinya hal-hal yang tidak melibatkan fisik, ya, yaitu bisa jadi hilangnya komunikasi dan sentuhan secara bersamaan. Ini biasanya terlihat sangat berbeda. Dan di sini seorang suami kadang hanya keburu emosi, tapi tidak pernah berpikir apa yang menjadi penyebabnya, atau kemungkinan terburuk sekalipun itu tidak pernah terpikirkan ketika terjadi seperti itu. Ini salahnya di sini. Lalu yang keempat, apakah ia mulai menutup rapat tentang kesehariannya, tentang aktivitas di luar, tentang hal-hal penting yang seharusnya suami tahu, itu pun biasanya menjadi ikut terbawa. Ya, terbawa karena memang terjadi perbedaan hal, perbedaan komunikasi, perubahan komunikasi yang tadinya dia mungkin lebih terbuka, sekarang justru sebaliknya sangat tertutup, bukan lebih tertutup. Lalu yang kelima, Anda amati lagi, apakah memang selama ini dia suka membesar-besarkan masalah yang pada dasarnya masalah itu dulunya ini justru tidak pernah dianggap sebuah masalah. Ya. Ini juga mungkin pasangan belajar dari kelemahan-kelemahan pasangan. Ya, bagaimana menciptakan situasi yang kurang enak terhadap pasangan agar terjadi sedikit perbedaan paham yang pada akhirnya menimbulkan kerenggangan di antara keduanya. Ini bisa juga trik. Karena bisa juga trik, bisa juga dorongan yang terjadi. Biasanya semakin kuat seseorang ya berusaha menjauh dari pasangan ini karena semakin kuat pengaruh dari orang yang ada di belakang sana. Nah, mungkin seorang yang di belakang sana sudah memberikan janji-janji yang lebih manis, janji-janji yang lebih bisa membahagiakan daripada orang yang sekarang tinggal serumah. Padahal itu belum tentu. Karena tidak ada, mohon maaf, yang namanya perselingkuhan atau pacaran yang tidak menutupi hal-hal yang membuat seseorang menjadi jauh. Ya, ini rata-rata adalah bagaimana orang memoles situasi agar orang yang dijadikan satu sasaran ya, sasaran perselingkuhan ini semakin hari semakin tertarik. Inilah mungkin yang dilakukan ketika seseorang berselingkuh. Yang keenam, terjadi perubahan kebiasaan.
ya. Kebiasaan ini hal-hal yang tentunya Anda dapat, ini mungkin masih Anda dapat, tapi tidak seramah dulu, ya. Dari mungkin menyiapkan hidangan untuk pasangan, menyiapkan air minum misalnya, ini biasanya ada juga perubahan, tidak menawarkan, lalu begitu dia taruh langsung ditinggal pergi. Jadi yang enak itu ketika seorang istri sudah memberikan minuman, ya, sudah membuatkan minuman untuk pasangan, entah itu teh, entah itu kopi, gak ada salahnya si istri duduk sebentar, nanya tentang keadaan atau kesibukan di luar sana terhadap suami, dan sekaligus ketika memang suami ada keluhan, beri dia semangat untuk bangkit. Ini luar biasa. Lalu yang ketujuh adalah menurunnya hasrat juga, ya, dalam segala hal. Jadi komunikasi juga menurun, seksualitas juga menurun, ya. Perhatian jelas semuanya mengalami penurunan secara bersamaan. Lalu kemudian yang ketujuh adalah musnahnya atau hilangnya rasa hormat antara istri dengan suami. Jadi istri berani dengan suami karena sudah merasa ada sandaran, sudah merasa mendapatkan satu janji-janji manis. Nah, padahal ketika sudah betul-betul dijalani, intinya adalah sama saja. Nah, ketika istri yang sudah seperti ini menggambarkan bahwa mungkin ketika selingkuhan yang di luar sana sampai ke pelaminan juga pada akhirnya akan diperlakukan sama ketika posisinya seperti suami yang sekarang. Ini mohon maaf, biasanya seperti itu. Lalu yang kedelapan, seorang wanita, entah seorang pria, ini biasanya ada kesalahan yang cukup fatal, yaitu pada saat seseorang ingin atau bahkan sedang berselingkuh, suka mencari dukungan, ya, agar suami ini tidak begitu mencintainya atau supaya timbul rasa tersisih, ya. Biasanya di sini melibatkan saudara, ya, atau bisa jadi adalah orang tua, ya. Yang di sini adalah ada satu kunci bahwa ketika seorang wanita sudah menikah dengan pria, maka hak mutlak, sekali lagi, hak mutlak ini menjadi hak suami. Dan kewajiban istri adalah pada saat itu, ya, setelah menjadi suami, hanya taat kepada suami. Di sini juga si suami harus tahu diri sebetulnya. Ketika sudah seperti itu, maka tidak menutup kemungkinan si suami ini bisa menciptakan ketaatan seorang istri juga terhadap ibunya dengan catatan dengan izin suami, ya. Jadi indah ketika sudah seperti ini. Nah, dan saya yakin sahabat Kang Kumis semuanya bisa melakukan itu, ya. Jadi ketika perselingkuhan terjadi, saya ulang ke depan, ya, itu tiba-tiba ada keterlibatan orang tua di situ yang justru kehadirannya tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Jadi khusus bagi para orang tua, kalau memang mendapatkan aduan, ya, dari anaknya, entah itu si bapak atau si ibu, ya, berikan dia pencerahan karena seseorang ketika sedang terkena masalah ini adalah jiwanya kalut dan tidak mampu berpikir cerdas. Jadi jangan membumbui hal-hal yang sudah matang, tapi ciptakan hal-hal yang lakukan hal-hal yang lebih baik untuk putra putri sahabat tercinta, ya. Jadi ketika tentunya ketika seseorang tidak munafik, ya, semua orang tua kepengen melihat anaknya bahagia, ya. Jadi bentuk bahagia ini kan beragam, tidak harus orang tua memberikan harta, tapi juga dengan pemikiran-pemikiran yang mampu membuat hati, ya, seseorang, ya, seorang anak ini menjadi legowo, menjadi nrimo, bahkan dengan motivasi-motivasi yang diberikan oleh orang tua mampu membawa ke hal yang jauh lebih harmonis. Ini luar biasa. Jadi ketika para orang tua, ya, ketika ingin terlibat, tidak masalah, silahkan. Tapi ciptakan suasana nyaman, jangan menambah masalah. Ketika Anda merasa bahwa saya tidak mampu meredamkan masalah ini, maka konsultasikan dengan orang-orang yang mungkin memiliki pengaruh lebih dibanding orang tua. Suka ada. Jadi ketika apa yang dinasihati oleh orang tua tidak dipakai, tapi bisa jadi dinasihati orang lain dipakai. Itulah yang saya maksud adalah orang yang memiliki pengaruh-pengaruh seperti itu. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata,
Salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.